September 2024 saya membeli sepeda Pacific Spectre 6 ini. Hari ini tepat sudah 9 bulan dan sepeda ini sudah menemani saya menempuh sejauh 5.000 km. Luar biasa mantap ya. Jadi menurut saya inilah waktu yang pas untuk saya review jujur. Part mana yang oke, part mana yang nggak oke, dan part apa saja yang harus diganti. Let's go! Halo cyclist, balik lagi bareng Malik Rizky. Jadi hari ini saya akan membahas sepeda yang sudah saya pakai sekitar 9 bulan lamanya. Dan sepeda ini sudah menempuh 5.000 km. Dan inilah sepeda saya Pacific Spectre 6. Gak usah berlama-lama, langsung ini ke bagian yang pertama. Oke, komponen yang pertama yang akan saya bahas adalah frame. Frame sepeda Pacific Spectre 6 ini sudah menggunakan material karbon, baik itu dari frame sampai dengan fork, jadi sudah full karbon ya. Sejauh ini setelah pemakaian 9 bulan tidak ada masalah struktural, tidak ada juga masalah retak gitu. Jadi geometrinya nyaman banget kalau buat long ride. Jadi buat saya pribadi ini nyaman banget kalau kita mau gue santai ataupun nanti kita mau ngebut gitu. Jadi masih sangat oke lah kalau kita buat bawa jalan raya. Untuk group set, sepeda ini dibekali dari SRAM rifle 2x11 speed, mulai dari drifter, terus juga ke front derailleur, juga sampai dengan rear derailleur. Kalau untuk sprocketnya menggunakan Sunshine 11 sampai dengan 30T. Kalau untuk cranknya menggunakan dari retrospect 5034. Dan kalau untuk rantai ini menggunakan dari YBN. Sejauh ini semua komponen group set belum pernah ada yang diganti. Setelah pemakaian 5.000 km belum pernah ada yang di-upgrade. Semuanya masih oke, semuanya masih smooth, semuanya masih berjalan dengan baik. Walaupun pernah digunakan sepeda ini dengan kondisi jalan yang cukup ekstrim, tanjakan yang ekstrim, long ride yang cukup ekstrim, tapi semua komponennya masih berjalan cukup baik. Oke, sekarang saya masuk ke salah satu bagian yang paling penting, yaitu kaliper rem. Jadi kaliper rem sepeda ini bawaannya menggunakan dari retrospect semi hidrolik. Jadi kalipernya sudah semi hidrolik. Pada satu waktu terjadi sebuah masalah pada kaliper saya, khususnya yang belakang. Saya coba servis, ternyata masalah lagi. Coba bleeding lagi, masalah lagi. Akhirnya saya ganti dengan Tektro MD C550. Ini full mekanik. Sejauh ini kalipernya ini sangat oke sekali. Lebih lembut, lebih nyaman, dan pastinya ini lebih gigit dan lebih pakem pada proses pengereman. Untuk kaliper depan saya masih menggunakan brand dari retrospect atau bawaan sepeda itu sendiri itu. Kenapa? Karena memang sejauh ini rem depan atau kaliper depan tidak ada masalah, masih berjalan normal. Tapi kalau saya bandingkan dengan kaliper Tektro, kaliper depan jauh lebih keras, jauh sangat lumayan berat ya ke tangan ketika kita mulai proses pengereman gitu dengan kaliper semi hidrolik dari retrospect itu sendiri gitu. Nah, akhirnya saya berkesimpulan bahwa kalau kaliper kalian pengguna Pacific Spectre terjadi masalah, sarankan lebih bagus ganti langsung dengan full mekanik. Salah satu yang paling ekonomis adalah dari Tektro dengan tipe MD-C550 full mekanik. Jauh lebih nyaman, jauh lebih lembut, dan jauh lebih pakem. Dan itu salah satu yang memang saya upgrade dari part sepeda itu sendiri. Pada bagian stem sepeda ini juga saya upgrade. Yang tadinya menggunakan brand dari retrospect bawaan itu sendiri dengan panjang sekitar 100 mm. Dan saat ini saya ganti ke band Carviolo dengan reach sekitar 60 mm. Kenapa saya ganti? Karena pada saat saya melakukan proses long ride di atas 100 kilo, 200 kilo, mulai berasa reachnya terlalu panjang menurut saya. Saya coba ke reach yang lebih pendek, yaitu di 60 mm. Saat ini jauh lebih nyaman. Dan saya juga pernah coba, saya turunkan satu spacer untuk stemnya biar lebih aero gitu. Ternyata pada saat long ride itu juga berasa banget ke badan. Akhirnya saya kembalikan ke posisi normal. Hanya stemnya yang saya pendekin dari 100 ke 60, dan saat ini jauh lebih nyaman. Kadang yang salah itu bukan sepedanya, tapi memang setelannya kita gitu. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya,
wajib fitting sepeda kita sesuai dengan kontur badan kita, sesuai dengan kenyamanan kita, biar sepedanya nyaman, sepedanya mantap di jalan. Untuk saddle saya masih pakai bawaan dari sepeda itu sendiri, yaitu dari brand Side. Tapi saat ini saya sudah mulai terpikir untuk upgrade saddle itu, karena kondisinya di atas 100 kilo, 150 kilo itu sudah mulai nggak nyaman saddle ini. Terus saya sudah mulai terpikir untuk di-upgrade, dan untuk video detailnya nanti saya akan upload kenapa harus saya upgrade dan pakai brand apa saya upgrade. Untuk wheelset saya masih menggunakan full bawaan sepeda itu sendiri, mulai dari prehab, rim sampai dengan bannya. Prehab menggunakan retrospek, rim juga menggunakan retrospek. Untuk prehab sudah cukup keras, sudah cukup jangkrik atau tawan kali ya, dan cukup loncer, cukup nyaman kalau kita bawa saat long ride. Dan luar biasanya untuk ban Innova Pro ini di 700x25C sejauh 5000 km saya gunakan masih sangat oke dan masih sangat nyaman. Ini masih sangat bisa digunakan untuk selanjutnya. Tapi saya terpikir untuk upgrade ban ini, pengen merasakan feel yang berbeda, suasana yang berbeda saat long ride dengan ban yang berbeda. Tapi nanti detail videonya saya akan upload. Oke, kesimpulannya adalah sepeda Pacific Spectre 6 ini sangat oke, frame karbonnya juga sangat solid. Group set dari SRAM rifle-nya juga performanya prima, dan wheelsetnya sejauh saya gunakan sejauh 5000 km ini cukup awet ya. Jadi kalau mau beli Pacific Spectre 6 ini menurut saya recommended. Itu hal yang perlu diwaspadai adalah kaliper rem itu sendiri. Jadi kalau kaliper kalian rusak, sebaiknya tidak usah diservis, langsung ganti saja dengan Tektro di MD C550, karena khawatirnya ketika kita servis rusak lagi dan rusak lagi, dibanding nanti keluar uang lagi, lebih bagus kita cari yang paling ekonomis, yang paling pas dan yang paling nyaman buat dipasang di Spectre kita. Oke guys, kalau kalian punya Pacific Spectre, tulis di kolom komentar, kita bahas sama-sama jika ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video review lainnya.